warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Sosial kelas 2B yaitu Bapak Dr. Andes Suhaimi MAG. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu mengenai persepsi sosial. Saya, Laila Mariana selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Farhan Maulana, Nur Aini Utariwanda. Selanjutnya, yaitu penyajian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Farhan Maulana. Kepada Farhan, dipersilakan. Baik, saya Farhan Maulana akan membacakan materi pertama yaitu persepsi sosial. A. Pengertian persepsi sosial dalam psikologi. Persepsi merupakan proses pemerolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi dari stimulus yang tertangkap oleh panca indera yang bisa kita gunakan dalam memahami orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dan lingkungan sosial, serta yang menjadi fokusnya adalah orang lain. B. Persepsi sosial sebagai proses. Persepsi sosial merupakan proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui, mengevaluasi, dan membentukkan kesan tentang orang lain yang dirasakan dan pada informasi yang tersedia di lingkungan sikap kita terdahulu tentang rangsang-rangsang yang relevan dan mood kita saat ini. C. Tingkah laku dan komunikasi nonverbal. Ketika kita ingin mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain, kita berusaha menemukan informasi-informasi tentang orang lain. Bisa saja kita bertanya kepada orang lain tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan, akan tetapi cara ini tidak selalu memberikan hasil yang tepat. Komunikasi nonverbal didefinisikan sebagai orang berkomunikasi tanpa kata-kata, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam komunikasi nonverbal, kita mencermati yaitu ada 5. Yang pertama, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur, dan gestur gerakan tubuh. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laila. Penelitian tentang komunikasi nonverbal menemukan ada 5 saluran komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu ekspresi wajah, kontak mata, gerak badan, postur, dan sentuhan. Yang pertama, A. Ekspresi wajah sebagai tanda dari emosi orang lain. Melalui ekspresi wajah, kita dapat mengenali dan mengerti emosional orang lain. Penelitian tentang hubungan antara ekspresi wajah dengan emosi menunjukkan bahwa ada 5 emosi dasar yang jelas diwakili oleh ekspresi wajah, yaitu marah, takut, bahagia, kaget, dan jijik. B. Kontak mata sebagai tanda nonverbal. Mata adalah jendela jiwa. Pernyataan penyair itu mendapat penguatan dari penelitian tentang hubungan antar kontak mata dan tatap sebagai tanda nonverbal dengan keadaan emosional. C. Gerak-gerik badan dan postur tubuh kita merupakan salah satu alat untuk mengekspresikan perasaan kita. D. Sentuhan. Pemahaman terhadap apa yang hendak diungkapkan melalui sentuhan bergantung pada beberapa faktor, yaitu 1. Siapa yang menampilkan sentuhan seperti keluarga, teman, orang asing, atau sesama jenis kelamin atau berbeda jenis kelamin. Yang kedua yaitu kontak fisik, lama atau sebentar, lembut atau kasar, bagian tubuh mana yang disentuh, dan konteks yang ada pada saat sentuhan ditampilkan. Situasi bisnis, situasi sosial, atau ruang praktik dokter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aini. Baiklah, saya Nur Aini akan melanjutkan materi selanjutnya. D. Atribusi, memahami sebab-sebab dari tingkah laku orang lain. Atribusi adalah proses di mana kita mencoba untuk menafsirkan sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. Terdapat beberapa teori atribusi, yaitu A. Teori atribusi dari Heider. Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Heider, 1925. Dalam tradisi fenomenologi, pertanyaan yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan kontak dengan dunia nyata
jika pikiran kita hanya memiliki data indrawi atau kesadaran pengalaman. Kemudian B, teori atribusi dari Kelley. Menurut Kelley, untuk menjadikan tingkah laku konsisten orang membuat atribusi personal ketika konsensus dan kekhususan rendah. Sedangkan pada konsensus dan kekhususan, orang membuat atribusi stimulus. Kemudian C, dimensi lain dari atribusi kausal. Selain ingin mengetahui apakah tingkah laku orang lain disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, kita juga biasanya ingin mengetahui apakah faktor penyebab yang mempengaruhi tingkah laku itu menetap atau hanya sementara, dan apakah faktor-faktor itu dikendalikan atau tidak, menurut Weiner 1993-1995. Kemudian yang D, teori kepribadian tersirat atau implicit personality theories. Dari pendekatan kognisi sosial, penjelasan tentang bagaimana kita mengenali dan mengerti orang lain dapat diperoleh dalam konsep tentang kepribadian tersirat atau implicit personality theory, yaitu sebuah jenis skema yang digunakan orang untuk mengelompokkan beragam jenis sifat kepribadian. Perkenalkan, saya Utari Wanda. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bias-bias dalam persepsi sosial. Kita sering menilai orang berdasarkan penampilan pertamanya. Orang yang menampilkan kesan baik pada saat pertama kali bertemu, cenderung kita anggap baik untuk seterusnya. Bias seperti ini biasanya disebut efek halo. Kita juga cenderung menilai orang yang menampilkan kesan buruk pada saat kita pertama kali bertemu dengannya sebagai orang yang buruk untuk seterusnya. Bias dalam persepsi sosial dapat juga terjadi karena adanya asimetri antara kelompok sendiri dan kelompok lain, atau in-group, out-group asymmetry, yaitu orang cenderung mempersepsikan kelompok sendiri dengan cara dan standar mempersepsikan orang lain. Lokasi serta pergerakan dari individu dan kelompok dalam lingkungan menghasilkan asimetri dan hubungan-hubungan topografis. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai persepsi sosial. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.